Baik, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dan Sciences. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang cerita yang biasa digunakan dalam drama tari. Biasanya seperti yang saya katakan pada episode terdahulu bahwa drama tari menggunakan cerita-cerita. Pertama itu banyaknya dari cerita pantun Sunda, kemudian dari kisah pewayangan, ya, kemudian dari kisah legenda dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan mengambil kisah pewayangan, tentu saja kita harus memahami tentang teks dan konteks wayang itu sendiri, baik struktur ceritanya atau cerita yang ada dalam tari wayang. Nah, biasanya dalam tari wayang ini kita fokuskan ya kali ini untuk cerita wayang yang digunakan untuk drama tari. Yang pertama itu adalah cerita wayang yang bersumber dari kisah Ramayana. Nah, kisah Ramayana ini dikarang oleh Empu Valmiki atau Walmiki, itu dari India ya. Yang kedua, kisah ataupun epos Mahabharata yang dikarang oleh Empu Vyasa atau Wyasa. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan Babad Maespati atau Lokapala. Nah, ketiga itu sebenarnya saya himpun dari beberapa sumber ya, kemudian pendapat para ahli juga, sehingga hal ini dibenarkan juga oleh para ahli, para dalang se-Nusantara bahwa ada tiga cerita itu. Saya ulangi lagi, satu adalah kisah Ramayana tulis oleh Empu Walmiki atau Valmiki, kedua adalah Ramayana yang dikarang oleh Empu Vyasa atau Biasa, yang ketiga adalah cerita ataupun Babad Lokapala atau Maespati, dan ini betul-betul dikarang oleh para pujangga Nusantara ya, yang karakteristiknya disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat di Indonesia. Nah, sebagai contoh bahwa pada Babad Maespati atau Lokapala ini dikarang atau direka oleh para pujangga Nusantara dan disesuaikan dengan kondisi Nusantara juga. Sebagai contoh, nama-namanya itu mirip seperti yang ada di Indonesia ya. Pertama ada nama Somantri ya, Bambang Somantri. Kemudian ada Dasamuka ya, tokoh Dasamuka. Ketiga itu ada lagi Arjuna juga Sasrabahu ya. Jadi bukan Sastra Bahu tapi Sasrabahu. Jadi nama-nama itu betul-betul disesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini banyak sekali yang menarik ya. Yang menariknya begini, bahwa kalau kita baca cerita asli dari India tentu saja ada perbedaan ya, banyak sekali perbedaannya. Silakan Anda pelajari sendiri, itu banyak sekali perbedaannya ya, baik dalam struktur, dalam cerita, dalam penokohan. Bahkan berbeda dengan Indonesia, bahkan berbeda juga dengan dari cerita Ramayana dan Mahabharata dari Sri Lanka ya. Jadi di dunia ini versinya berbeda-beda, tapi sebenarnya intinya ke sana-sana juga ya, intinya ke sana-sana juga, tetapi memang ada perbedaan versi di sini. Nah, untuk selanjutnya kita sekarang akan membahas secara utuh bagaimana dari tiga cerita dalam wayang tersebut ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana silsilahnya, kemudian ceritanya bagaimana, tokoh-tokohnya siapa. Tetapi ada hal yang sangat menarik dalam konteks pewayangan Nusantara, yaitu adanya unsur punakawan ya, atau punakawan. Kalau di cerita India, di Sri Lanka, itu di Kamboja bahkan itu tidak ada yang namanya punakawan. Punakawan itu adanya di Indonesia justru ya, di Sunda, di Jawa itu juga ada. Pertama itulah tokoh Semar, tokoh Cepot ya, kemudian tokoh Petruk atau Dewala Gareng begitu ya. Nah, tokoh-tokoh ini setiap kisah dipentaskan
baik kisah Ramayana, Mahabharata ataupun Baba Lokapala dan Maspati, tokoh-tokoh ini selalu ada di dalamnya, selalu hidup, begitu ya. Ini kelebihan daripada konteks wayang yang ada di Indonesia. Artinya tokoh itu begitu penting, begitu sentral, dan begitu menghibur diantaranya, ya. Baik, kita masuk kepada penjelasannya sebagai berikut. Epos atau epik ataupun wiracarita adalah karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Dalam kisah Ramayana secara singkat dikisahkan bahwa wiracarita Ramayana mengisahkan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Inti dari cerita Ramayana adalah pengasingan Rama, Laksmana, dan Dewi Sinta selama 14 tahun di hutan karena dia tidak menginginkan tahta, tapi dia menginginkan hidup di hutan bersama istri dan Laksmana. Tetapi ketika di hutan, ia bertemu dengan Sarpakenaka, kemudian dia bertempur, begitu ya, dan kemudian Rahwana marah sehingga dia berhasil menculik Dewi Sinta. Dan selanjutnya adalah penyerangan ke negeri Alengka di mana Rahwana bertahta, dan kemudian ada pertempuran di sana sehingga Rahwana menemui ajalnya. Intinya adalah seperti itu. Adapun tokoh-tokoh sentralnya ada Rahwana di situ ya, ada Rama, Laksmana, dan Dewi Sinta, ada juga Hanuman. Ada juga tokoh-tokoh yang lain, tetapi tokoh sentralnya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Wiracarita Ramayana terdiri dari 7 kitab yang disebut dengan Saptakanda. Urutan kitab tersebut menunjukkan kronologi peristiwa yang terjadi dalam Wiracarita Ramayana. Yang pertama disebut dengan Balakanda yang merupakan awal dari kisah Ramayana. Kemudian Ayodhya Kanda yang merupakan ataupun berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sinta dan Laksmana. Kemudian yang ketiga adalah Aranyakanda. Kitab Aranyakanda menceritakan kisah Rama, Sinta, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Kemudian yang keempat adalah Kiskindakanda, yaitu menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera, Sugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaan dari Subali kakaknya. Kemudian yang kelima adalah Kitab Sundarakanda, ceritakan kisah tentang Kiskinda yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Kemudian yang keenam adalah Yudakanda, bercerita tentang pertempuran antara Lasar Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rahwana. Yang kemudian yang ketujuh adalah Uttarakanda, menceritakan kisah pembuangan Dewi Sinta yang sangsi dengan kesucian Dewi Sinta. Mahabharata. Mahabharata menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Kurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Mahabharata menjadi salah satu wiracarita terpanjang di dunia dan juga disebut sebagai puisi terpanjang yang pernah dibuat. Mahabharata merupakan kisah epik yang terbagi menjadi 18 kitab atau sering disebut Astadasaparwa. Rangkaian kitab menceritakan kronologi peristiwa dalam kisah Mahabharata, yakni semenjak kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa. Kitabnya dibagi 18 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Adiparwa. Adiparwa mengisahkan tentang kisah pemutaran Mandaragiri atau kisah Dorna yang menguji ketiga muridnya. Kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa. Yang kedua adalah Sabaparwa yang menceritakan pertemuan Pandawa dan Kurawa dalam sebuah bayi irung dan bermain judi. Yang akhirnya adalah Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun karena kalah. Kemudian Wanaparwa menceritakan tentang Pandawa selama 12 tahun di pengasingan. Kemudian Wirataparwa, ini kitab ini menceritakan tentang penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata. Kemudian Udyogaparwa berkisah tentang persiapan para keluarga Barata atau Baratayuda
karena yang bertindak sebagai juru damai dan gagal merundingkan perdamaian antara Kurawa dan Pandawa. Kemudian Bhisma Parwa ya, merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurusetra. Kemudian Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Begawan Drona atau Dorna dalam bahasa Sunda sebagai panglima perang Kurawa. Kemudian Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang. Kemudian Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Kurawa. Kemudian Sauptika Parwa ya, berisi kisah tentang pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. Kemudian Stri Parwa berkisah tentang kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami di medan pertempuran. Lalu Santi Parwa berkisah tentang pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Lalu Anusasana Parwa berkisah tentang penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bhisma untuk menerima ajarannya. Lalu Aswamedika Parwa berkisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Kemudian Asrama Wari Kaparwa berisi tentang kisah kepergian Destarata, Gandari, Kunti, Widura dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai dan menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Lalu Mosala Parwa berkisah tentang kemusnahan bangsa Wresni. Sri Krishna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Kemudian Mahaprasthani Kaparwa menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Drupadi ke gunung puncak Himalaya. Yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Babad Maespati atau Lokapala. Nah, salah satu ciri pewayangan yang membuat ajaran Buddha spiritual Jawa adalah Babad Lokapala, yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ilmu yang disebut dengan nama Satarjendra Hayuningrat Pangruating Diu. Nah, ini cerita mengenai Begawan Wisrawa ya. Satarjendra ini dapat dikatakan sebagai sebuah ajaran ilmu yang maha agung untuk menuju keselamatan manusia. Dalam cerita Babad Lokapala diceritakan bahwa Resi Wisrawa mengikuti sayembara untuk merebut Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali dari kerajaan Alangka, demi untuk putranya yang bernama Dana Raja. Oleh Jambu Mangli, paman Dewi Sukesi yang diam juga menaruh hati pada keponakannya. Niat Resi Wisrawa ini dihalang-halangi sehingga terjadi perang tanding, yang mana akhirnya Jambu Mangli ini berhasil dikalahkan dan badannya hancur. Setelah berhasil mengalahkan Jambu Mangli, Resi Wisrawa masih harus memberikan wedaran ajaran Satarjendra Hayuningrat Pangruating Diu kepada Dewi Sukesi sebagai syarat menerima lamaran untuk putra Dana Raja. Namun sayangnya ketika sedang memberikan pelajaran ilmu secara berdua, keduanya tergelincir dan terperosok ke dalam perzinahan, sehingga niat yang suci demi melamar untuk putranya menjadi gagal total atau gatot. Resi Wisrawa harus menikahi Dewi Sukesi yang telah berbadan dua akibat godaan nafsu birahi dan diusir dari Alangka maupun Lokapala. Demi suksesi kemudian melahirkan 3 bayi yang berwujud raksasa, yaitu Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan yang terakhir adalah Gunawan Wibisana. Tetapi yang tadi disebutkan tadi Rahwana ataupun Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka itu jahat, tetapi kalau Gunawan Wibisana itu dia berbudi luhur dan sangat bijaksana. Pada kisah yang lain yang disebut dengan kisah Arjuna Sasrabahu mengisahkan bahwa Arjuna Sasrabahu adalah raja di negara Maespati. Nah, kemudian dia itu bisa bertriwikrama, artinya badannya bisa bisa besar sekali dan tangannya itu 1000, dan dia bisa membendung sebuah sungai. Nah, dalam ceritanya dikisahkan bahwa Rahwana marah karena memang di Alangka tersebut negaranya terendam air akibat membendung sungai tersebut, sehingga disitulah
Rahwana marah dan bertempur dengan Arjuna Sasrabahu. Dan dikisahkan pula di situ ada Bambang Somantri, kemudian ada yang bernama Patih Suwanda. Jadi memang nama-nama itu sangat familiar sekali ya dengan budaya Nusantara. Nah, demikian. Jadi ketika kita akan membuat drama tari, khususnya ketika kita akan menggunakan cerita wayang, maka kita harus memahami cerita tersebut. Intinya kita harus memahami pertama apa yang disebut dengan cerita Ramayana, Mahabharata, kemudian Babad Lokapala atau Maespati. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti ya, analisis naskah, kemudian penokohan segala macam ini kita tetap dalam koridornya yang ada, dalam koridor cerita yang ada. Demikian, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.